Bab 1478. Pertarungan mati-matian. Reinkarnasi pedang. Warrior yang saat ini mengaktifkan reinkarnasi pedang. Warrior yang tahu betul bahwa kekuatan orang tua ini melebihi dirinya terlalu banyak, dan serangan umum hanya akan menjadi penghinaan yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu, segera dia mengaktifkan reinkarnasi pedang yang baru saja dipelajari. Kali ini keterkejutan reinkarnasi pedang menghancurkan ruang karena dia memberkatinya dengan jiwa pedang dan niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa. Berkat dari dua konsepsi niat telah meningkatkan kekuatan reinkarnasi pedang ini beberapa kali lipat. Saat lelaki tua itu kembali sadar dan menatap warrior yang, pedang di tangan warrior yang menghilang. Bang! Di depan lelaki tua itu, ada suara keras, dan kemudian, dalam tatapan kaget Belinda Lian, lelaki tua itu langsung diestrum mundur 3000 kaki jauhnya. 3000 kaki jauhnya, lelaki tua itu berhenti, telapak tangan kanannya terentang ke depan, dan di tengah telapak tangannya, sebuah pedang ditusuk, dan pedang itu telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam telapak tangannya. Pedang itu tidak berhenti, itu masih berputar, dan memasuki telapak tangan lelaki tua itu sedikit demi sedikit. Segera, dengan suara "ci", pedang itu langsung menembus telapak tangan lelaki tua itu. Garis darah keluar dari bahu kanan lelaki tua itu. Leluhur pedang memiliki roh, itu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke tangan warrior yang. Di kejauhan, sunyi, dan darah perlahan mengalir dari sudut mulut lelaki tua itu. Meskipun pedang itu baru saja menembus lengan kanan lelaki tua itu, saat pedang menyentuh telapak tangan lelaki tua itu, kekuatan pedang itu langsung menyetrum seluruh tubuh lelaki tua itu, sehingga lengannya cacat, tubuh juga terguncang. Lelaki tua itu memandang warrior yang, sulit dipercaya bahwa aku terluka oleh setengah dewa lanjutan. Warrior yang melihat pedang di tangannya dan berkata, sayangnya, aku tidak bisa membunuhmu dengan satu pedang. Jika kamu tidak mati, aku akan menderita. Bunuh aku. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, konyol, setengah dewa lanjutan ternyata mengatakan bahwa dia ingin membunuhku, itu konyol. Aku. Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, mata warrior yang terpejam di kejauhan. Detik berikutnya, pedang di tangan warrior yang menghilang lagi. Wajah lelaki tua itu segera berubah, dan tangan kirinya terbanting. Bang! Dengan suara ledakan, lelaki tua itu terlempar ribuan kaki lagi. Kali ini, lubang pedang muncul di tangan kiri lelaki tua itu, dan lubang pedang itu berpindah dari telapak tangan ke bahu kiri lelaki tua itu. Pada saat ini, telapak tangan dan kedua bahu belakang tangan lelaki tua itu berdarah. Di seberang lelaki tua itu, warrior yang menggelengkan kepalanya, diam-diam mengatakan sayang sekali. Dua pedang. Setelah mencapai setengah dewa lanjutan, simpanan energi hitam di tubuhnya dapat mengaktifkan 2 kali reinkarnasi pedang. Untuk pedang ini barusan, dia sengaja menyerang tiba-tiba ketika pihak lain sedang berbicara, tapi sayangnya, kemampuan reaksi pihak lain terlalu cepat. Oleh karena itu, pedang yang awalnya dimaksudkan untuk menusuk jantung pihak lain diblokir oleh telapak tangan pihak lain. Sekarang, dia tidak lagi mampu mengaktifkan reinkarnasi pedang. Di kejauhan, lelaki tua itu melihat ke tangan kirinya, lalu menatap warrior yang, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku harus mengatakan, kali ini, aku sedikit salah dalam penilaian. Kalau pendekar hitam alam yin yang biasa, barusan kedua pedang kamu ini, walaupun tidak bisa membunuh pihak lain, juga bisa melukai pihak lain. Sayangnya, aku bukan alam yin yang. Sekarang,
energi hitam tubuhmu habis, apakah kamu masih punya trik? Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan dia menyimpan domain pedang sarung pedang kuno di tangannya. Detik berikutnya, kaki kanannya menabrak kehampaan, seluruh ruang bergetar hebat, dan warrior yang sendiri menghilang langsung di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Tanpa basa-basi, warrior yang langsung meninju lelaki tua itu. Ada seringai di sudut mulut lelaki tua itu, tangan kanannya yang terluka mengepal, dan kemudian pukulan yang sama menghantam warrior yang bang. Begitu kedua kepalan tangan bersentuhan, terdengar suara ledakan di arena. Pada saat yang sama, warrior yang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan pada saat warrior yang terlempar, Belinda Lian langsung muncul di hadapan lelaki tua itu, dan kemudian tangan kanannya memegang pita berwarna di tangannya dan menghantam lelaki tua itu dengan tebasan. Ketika Belinda Lian menebas dengan pita berwarna di tangannya, pita berwarna di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya berwarna. Sinar cahaya itu sangat cepat, dan langsung mencapai puncak kepala lelaki tua itu. Ada tatapan ganas di mata lelaki tua itu, dan detik berikutnya, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Pita sinar berwarna Belinda Lian langsung hancur, dan Belinda Lian langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Ketika Belinda Lian terlempar, warrior yang tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, dan seperti sebelumnya, dia langsung meninjunya. Tak mau kalah, lelaki tua itu langsung meninju kepalan tangan warrior yang bang. Warrior yang terguncang lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Kekuatannya oke. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, sayangnya, bagi aku, itu masih terlalu lemah. Semuanya harus berakhir. Kamu. Omong-omong, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, karena warrior yang telah dipukul terbang oleh pukulannya, tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian meninjunya lagi. Cari mati. Lelaki tua itu suaranya terdengar, mengepalkan tangan kanannya, lalu memukul. Bang! Dengan suara keras, tidak ada kecelakaan, warrior yang langsung diledakkan oleh orang tua itu, dan Belinda Lian yang datang juga diledakkan. Namun, setiap kali dia tersingkir, warrior yang menyerang orang tua itu lagi. Bertarung, lelaki tua itu tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan fisik warrior yang berada di luar dugaannya, tidak hanya pertahanan fisik, tetapi juga kemampuan pemulihan fisik warrior yang setiap kali warrior yang diledakkan olehnya, menurut pendapatnya, warrior yang pasti terluka oleh guncangan, tetapi, setelah terus memukul, dia menemukan bahwa warrior yang tampaknya tidak terluka sama sekali. Dan pada saat ini, warrior yang muncul di depannya lagi, sama seperti sebelumnya, warrior yang meninjunya lagi. Pria tua itu tanpa sadar meninju langsung tinju warrior yang melihat pukulan lain dari warrior yang, tatapan aneh melintas di mata warrior yang pebak. Klik. Begitu kedua tinjunya bersentuhan, kali ini terjadi kecelakaan. Meskipun warrior yang juga tersingkir, tetapi seluruh lengan lelaki tua itu langsung putus oleh pukulan warrior yang. Pada saat yang sama, akibat dari kekuatan yang kuat mengguncang lelaki tua itu hampir 100 kaki. Jurus tinju 5 elemen. Pukulan ini, tentu saja adalah jurus tinju 5 elemen. Alasan mengapa warrior yang tidak mengaktifkan jurus tinju 5 elemen pada awalnya adalah untuk membuat orang tua itu mati rasa dan menganggapnya enteng. Karena pada awalnya, ketika dia meninju, lelaki tua itu sangat waspada. Dalam kasus orang tua waspada, dia mengaktifkan jurus tinju 5 elemen, tentu tidak akan memiliki efek yang berarti.
Hanya ketika lelaki tua itu mengendurkan kewaspadaannya, jurus tinju 5 elemen ini dapat memberikan efek yang tidak terduga. Benar saja, dia berhasil. Satu pukulan langsung menerbangkan lengan lelaki tua itu. Di kejauhan, wajah lelaki tua itu berubah sangat muram saat ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, tidak perlu dikatakan lagi, dia tertipu oleh rutinitas semut di matanya. Malu. Sangat memalukan. Dia terluka beberapa kali oleh setengah dewa lanjutan. Aku akan mencabik-cabikmu. Lelaki tua itu suaranya terdengar, tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah warrior yang. Kemanapun pelangi lewat, ruang itu terdistorsi. Melihat adegan ini, Belinda Lian di kejauhan mengubah ekspresinya dan berkata dengan cepat, "Hati-hati." Bang! Begitu suara Belinda Lian terdengar, warrior yang terbang keluar, tetapi segera, dia berhenti dalam jarak beberapa ratus meter. Pada saat ini, ada tutup peti mati tambahan di tangannya. Melihat tutup peti mati ini, Belinda Lian menghela nafas lega. Untungnya, ada tutup peti mati ini, jika tidak akibatnya akan menjadi bencana. Tidak hanya Belinda Lian, tetapi warrior yang juga lega saat ini, untungnya ada tutup peti mati, jika tidak, dia akan cacat kali ini bahkan jika dia tidak mati. Karena walaupun ada peti mati, dia merasa seluruh tubuhnya tercabik-cabik saat ini. Ketahuilah bahwa fisiknya saat ini adalah tubuh alam abadi, dan dia juga telah berhasil mempraktekkan tubuh abadi 5 elemen. Fisiknya saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari manusia batu di gunung batu saat itu. Namun, dengan pertahanan dari tutup peti mati, tubuhnya masih hancur. Dapat dibayangkan bahwa jika tidak ada penutup peti mati, pukulan kekuatan penuh lelaki tua itu sekarang kemungkinan akan langsung menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Meski orang tua ini ditindas hingga menjadi alam yin yang, tapi kekuatan lawan tidak bisa ditandingi oleh master alam yin yang. Belinda Lian juga master alam yin yang, namun saat menghadapi lelaki tua ini, Belinda Lian benar-benar tertekan. Orang tua ini mungkin tidak sehebat gadis darah, tapi jauh lebih kuat dari dia dan Belinda Lian. Tapi untungnya, dia tidak ingin membunuh lawan, dia hanya ingin menyeret lawan, asalkan dia bisa menyeret lawannya, dan ketika gadis darah bangun, mereka akan menang. Dengan pemikiran ini, warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan mulai memperbaiki tubuhnya dengan energi hitam yang baru saja pulih sedikit di tubuhnya. Dia memiliki mutiara roh dan bisa mengembalikan energi hitamnya dalam sekali jalan, tapi ini belum waktunya untuk pemakaian. Di kejauhan, mata lelaki tua itu tertuju pada perisai warrior yang, dia tidak menyangka bahwa pukulan fatalnya barusan diblokir oleh penutup peti mati ini. Dengan peti mati ini, mengandalkan alamnya saat ini, tidak sesederhana itu untuk membunuh 2 orang di depannya. Dia pikir itu adalah hal yang sangat mudah, tetapi sekarang, ada sedikit masalah. Lelaki tua itu melirik gadis darah di samping. Dia tahu betul bahwa jika dia bangun, dia pasti akan mati di sini, apalagi bisa membunuhnya. Pada saat ini, di arena, fenomena muncul, ruang di atas lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang lelaki paruh baya dengan tombak panjang muncul di atas lelaki tua itu. "Yori, kenapa kamu datang?" Pria tua itu menatap pria paruh baya itu dengan kilatan kejutan di matanya. Pria bertombak itu melirik gadis darah di kejauhan, lalu berkata, "Dewi Peramal berkata bahwa kamu akan mengalami kecelakaan di sini, suruh aku menyerah untuk memperjuangkan benda itu, dan segera turun." Benar saja, ada kecelakaan, dia belum mati sampai sekarang.
Dua Master Reinkarnasi. Melihat adegan ini, Belinda Lian dan warrior yang ekspresinya sama-sama menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Belinda Lian yang semula berada di samping warrior yang tiba-tiba berbalik dan berkedip, kemudian berubah menjadi sinar berwarna dan menghilang ke ujung langit. Melarikan diri. Wajah warrior yang bahkan lebih jelek bersambung.